Seberapa jemaah yang mungkin masih di jalanan dan mungkin belum tahu bahwa kajian ini program itu sudah mulai kembali. Jadi sebaiknya yang teman-teman sudah hadir untuk melakukan bagian tengah masjid, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallimta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir lana wa atrafa wa ghina ya muqaddimat qulub bismil alamin. Allahumma yassir lana liman hada wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi. Yang pertama kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di masjid Istiqomah bersama-sama mendengarkan kajian rutin berbagai yang diadakan 2 pekan sekali pagi hari. Dan sekarang waktu kita kembali mulai lagi dengan tema yang sangat hangat sekali, yaitu tentang perpisahan. Hari ini Indonesia sedang banyak sekali membunuh perpisahan atau perceraian, baik artis maupun warga biasa yang banyak sekali, bahkan tingkat perceraian semakin tinggi. Banyak faktor yang melatar ini, yaitu khususnya dengan perekonomian maupun dalam komunikasi. Dan untuk teman-teman anak muda yang mungkin ingin atau belum rumah tangga ini bukan persiapan dulu, sehingga bisa mewanti-wanti apakah kiat-kiat sehingga nanti telah bisa mengarah ke rumah tangga kita. Dan sebelum kita mulai kajian ini juga sama-sama kita baca dulu doa yang akan dibacakan oleh Ahsan Al-Ahsan. Kepada Al-Ahsan, silakan waktu yang tepat. وأن
Bagaimana yang lain? Takut tema ini seru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Raden masih di dalam. Fokus. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi kunta qabilta tawbati wa ghafarta tawbati fa'idni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qira'ati yazdaadu qadra qalbi. Ilahi inni bi rizqil halal warzuqni min haythu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Jemaah rahimakumullah, para hadirin, para orang tua, para remaja, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pagi kita mulai lagi setelah sebulan, 2 bulan. 2 bulan lebih kita libur. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mulai lagi. Yang sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit ternyata adalah permulaan memang. Memulai segala sesuatu. Bahwa 1000 langkah yang diperlukan dalam sebuah perjalanan itu harus ada 1 langkah permulaan. Betul ya? Mulai permulaan. Baik. Ini kita pagi ini pagi yang cerah sekali. Alhamdulillah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita untuk menuju masjid dengan satu alasan kajian kan, dengan satu alasan temanya kan, dengan satu alasan apa-apa lain sebagainya. Tapi yang jelas insyaallah setiap langkah kita ke tempat ini mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah menjadi penghapus dosa, satu langkah lagi menjadi pahala. Semoga ini dilihat oleh anak-anak kita, keturunan kita, dan menjadi contoh bagi mereka. Ini model orang tua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabatnya, serta para pemimpin istiqomah. Juga kita semua dikumpulkan kelak di akhirat kelak bersama dengan mereka semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para remaja dan remaji, ya. Pemuda-pemudi, remaja, remaji, ya. Ada ya remaja, remaji. Ya, bicara ini agak unik. Di tengah-tengah remaja, bicaranya belum pernikahan, udah perceraian. Ya, kenapa nih? Kok yang dipilih adalah perceraian? Karena sedang menjadi pembicaraan hangat, tren topik mungkin ya. Kenapa itu kemudian hangat diberitakan di mana-mana? Ada baiknya kenapa? Karena bisa jadi anak-anak remaja kita yang tidak memahami ataupun tidak mengerti tentang pengetahuan yang pas ini nanti ikut, menurut mereka itu perceraian itu hal yang bisa ditrenkan gitu ya, menjadi hal yang suatu gaya hidup kan ya, kawin cerai dan sebagainya. Jemaah rahimakumullah, adapun pernikahan itu, perceraian tak bisa terjadi tanpa pernikahan, betul? Ada orang nggak nikah cerai, ada orang yang nggak kerja dipecat, ada orang nggak ada kontrak tiba-tiba lampunya dipecat dari kantornya, lain kapan kerja ini kok dipecat, ya minta pesangon lagi. Ada nggak gitu? Bisa jadi ada yang nggak tahu diri. Baik, jemaah rahimakumullah. Hakikat pernikahan itu ketika kita pahami untuk apa kita menikah itu, maka orang-orang menikah tanpa memahami hakikat pernikahan, dia akan menjalani pernikahan itu tanpa pengetahuan. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cuma ikut-ikutan
ikut-ikutan, cuma melihat-lihat orang katanya-katanya tanpa pengetahuan yang ada. Sehingga dia menjalankan pernikahan itu tanpa dengan mungkin didasari dengan keimanan, tanpa juga didasari dengan kesiapan dan lain sebagainya. Tahun pertama nikah, nah orang kayak gini biasanya, ya pacarannya lebih lama dari nikahnya. Pacarannya 3 tahun, ada orang sampai pacaran 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, pas nikah cuma setahun. Ada nggak begitu? Ngapain dari awal nikah gitu? Ya, kalau lebih lama juga jadi hubungan mereka. Tapi orang-orang yang kira-kira, contohnya nih anekdotnya saja, menikah tanpa pengetahuan 1 tahun pertama, ya sebelum menikah dulu ya pacaran si suami, si calon suaminya tiba-tiba berpenampilan menarik, ya janjian on time, betul? Oh janjian jam berapa di sini ya? Oh iya jam berapa? Jam 10 di mall toko ini, pokoknya begitu. Apa ini yang sono? Sebelum tuh toko buka dia udah nyampe. Iya, udah nyampe duluan. Udah kayak keliling servis rokok. Ya, belum ada pengunjung datang dia udah duluan. Kenapa orang buka jam 10 janjian jam 10, dia jam 9 udah nyampe. Ya, si perempuan pun begitu. Kenapa? Berdandan, menari, berpakaian bagus-bagus, elok-elok, wangi sono sini. Ustaz, apa nih? Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ya, syukran. Ya Ustaz. Masya Allah Ustaz, terima kasih. Sedikit mengganggu waktu beliau. Ya. Sampai mana tadi si perempuan nih? Ya. Ketemu sama orang tuanya, bicaranya halus lembut. Ngomong sama ini teman cowoknya yang bakal jadi calonnya lembut banget. Apa yang melayani, kamu ini nggak perhatian betul. Si laki-laki juga begitu. Ya, on time, rapi, bertanggung jawab, perhatian, pokoknya semuanya dimanis. Yo, jalan 6 bulan, kelihatan baik. Setahun, kelihatan sempurna. Waduh. Bawa kendaraan gonta-ganti, motor gonta-ganti, ntar bawa mobilnya gonta-ganti juga, gak tahu di rumahnya bengkel, motor orang, mobil orang dipakein, gak taunya setelah menikah terbuka semua, ya itu begini, katanya ngomongnya kemarin manis, sekarang ngomong nyablak, nyakitin hati baik, ya gak? Sakit seset kalau dia ngomong, seset, bahasa mampang kan. Seset hati gua, seset. Nah, yang perempuan pun begitu biasa bersolek enggak? Ya elah, gebel banget lo ya. Kemarin waktu pacaran enggak begini. Iya, yang cowok berangkat bangun pagi masih tidur telat, bono gini, masya Allah. Nah, dalam hati Asep enggak gitu deh. Orangnya enggak ada ya. Iya. Bangun tidur susah, ya kan? Ibadah males, kemarin nggak gitu. Orangnya cuek, biasa perhatian enggak. Ya Allah, jalanin tahun pertama pernikahan dengan berat hati. Kebongkar rumah, atu. Oh kebiasaan ternyata begini aslinya. Nggak kelihatan kemarin. Tuh, sebab apa? Pacaran itu kamuflase, tipu daya. Semua diperoleh seorang kayak orang ngeprank temen langsung, kan? Ngepranknya di tapi handphone baru, atau besok handphone adiknya, besok handphone bapaknya dipinjam gonta-ganti gitu ya. Tadi tuh motor punya temen, atau motor bengkel, ditaruh di bengkel, bilang di servis, saya mau jalan nih pakai motor yang lain, bisa jadi begitu. Jalan 1 tahun pernikahan, lihat, ya ternyata begini orangnya. Yang laki-laki begitu melihat perempuan, yang perempuan lihat begitu laki-laki. Ya timbul, sudah tuh ambar, kasih sayangnya sudah mulai beda. Enggak, cintanya semu. Ya, tahun pertama mungkin masih ngomong baik, ya suami ngomong, istri dengerin, betul. Tahun kedua, udah mulai punya anak, udah ngejalanin pernikahan selebihnya itu hanya karena kasihan sama anak. Bayang nggak ini? Jadi udah nggak ada di dasar lagi cinta,
menikah, dasar iman itu sendiri ikhlas karena Allah, menikah itu karena ibadah, itu hilang. Karena dimulai dengan apa tadi? Kebohongan. Kamuflase tadi, ya, ditutup-tutup, ingin mana-mana. Nauzubillah. Ini yang terjadi. Tahun pertama suami ngomong, istri dengerin. Tahun kedua, ya, istri ngomong, suami ngomong, ya, istri nggak dengerin, ngomong juga balik. Tahun ketiga, ya, suami ngomong, istri ngomong, dua-duanya berdebat, anak yang dengerin, ngeliatin lagi. Tahun keempat lebih kenceng lagi suaranya, suami ngomong, istri ngomong, anak ngomong, tetangga ngeliatin. Jadi tontonan, ya, ribut dari rumah. Makanya ada kiasan ya, sesungguhnya malaikat rahmat yang masuk ke dalam rumah, yang dimana rumah itu isinya ada anjing. Kiasan anjing saling ngomong terus, suami istri ngomong, kelihatan ada piring terbang UFO, guprang, UFO tuh, piring terbang guprang, gitu ya, tapi itu gubrang, jamaah rahimakumullah. Ada kalanya kita perlu melandasi apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah ini dengan pengetahuan. Ini menjadi sebuah kewajiban, karena tidak sama orang berbuat dengan ilmu dan orang yang berbuat tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tidak. Orang menikah dengan ilmu dan tanpa ilmu beda. Nah, perjalanan waktu, ya, orang menikah dengan pengetahuan, dengan niat ibadah dan sebagainya itu, dia tahu saya menjalankan tugas saya sebagai khalifatullah fil ardh. Khalifatullah di atas bumi. Apa itu? Allah enggak menciptakan lagi Nabi Adam dan Siti Hawa dengan tangannya. Tapi Allah menciptakan kehidupan setelah ini adalah dengan pertemuan saya dengan istri saya. Menikah di situ adalah kehidupan baru. Betul ya? Aneh. Dan ada lahir di situ kehidupan baru. Inilah tugas kita sebagai khalifatullah di antaranya. Karena Allah tidak menciptakan lagi manusia seperti Nabi Adam. Allah menciptakan satu sistem di sana, di mana orang siapa yang menikah, dia menjadi perpanjangan tangan Allah untuk melahirkan kehidupan baru. Maka pernikahan itu menjadi sebuah mitsaqan ghalidh, sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang dipersaksikan oleh para malaikat, perjanjian yang dipersaksikan sampai dengan penghuni arsy. Ya kan? Maka bagaimana kita menikah tanpa pengetahuan? Udah menikah tanpa pengetahuan, gak tahu nih pas menikah, friend. Nah loh, enggak. Katanya gini, katanya begitu, katanya gini betul. Wah, kelihatannya begini, kelihatannya begitu. Tengah jalan, udah deh, berat hati. Apa yang dipilih? Cerai aja. Cerai. Apa yang terjadi dengan perceraian? Oh, sekarang ini orang dengan mudah bercerai, kita melihat. Apa yang terjadi? Apakah boleh bercerai dalam Islam? Faktanya Islam membolehkan perceraian. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, abghadul halali ila Allah at-talaq. Hadis lain, abghadul halali inda Allah at-talaq. Sesuatu hal yang halal tapi dibenci sama Allah adalah perceraian. Dia halal, tapi Allah benci. Gimana? Ya, buat dia sembarangan. Dia boleh, tapi bukan menjadi tujuan. Dia boleh, tapi bukan menjadi alasan semata-mata. Dia boleh, tapi dengan tujuan tertentu untuk melindungi dan menyelamatkan. Contoh ya. Ya, di antara sebab-sebab perceraian, ya. Jadi misalnya sang suami pergi, paginya ngomong mau pergi kerja, biasanya pulang sore menjelang maghrib. Biasanya saya nih sore menjelang maghrib, tiba-tiba habis maghrib belum pulang, isya belum pulang, malam ditungguin sampai tukang honda keliling-keliling. Dari suara tok apa itu? Tukang somai. Orang lagi lewat tok tukang bakwan. Lewat lagi tok tukang
bakso, terakhir tok siapa ya? Ronda lewat, kagak pulang-pulang. Berarti udah lewat 12 menit. Ketiduran depan TV, besok paginya nggak pulang, telepon nggak nyambung. Hah? Ada apa? Hah? Air. Besok paginya ditunggu nggak pulang-pulang, ternyata bukan hanya pagi saja, kebesokan hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak kedengaran berita. Bayangin, seperti ini kira-kira setahun lebih sampai dengan 2 tahun suaminya nggak ada berita, nggak ada kabar apa-apa. Si istri gimana? Si istri gimana ceritanya? Apakah dia bisa melangkah untuk menikah lagi? Mungkin demi anaknya, orang yang bisa membantu dia mempertanggungjawabkan, mengurus keluarganya dan seterusnya. Boleh nggak si istri ini menikah lagi? Bahkan dia masih menikah, ada suaminya. Suaminya tidak ada kejelasan sekian lama. Maka Islam hadir di sini membela si wanita. Amin. Contoh, maka jatuhlah ketika si wanita ini mengajukan permohonan kepada pengadilan agama. Pengadilan agama kemudian meninjau dan seterusnya mempertimbangkan, jatuh talak, jatuh pisah. Dia dinyatakan pisah dengan suaminya. Ya, maka si wanita ini boleh melanjutkan rumah tangga baru. Nyelamatin kekayaan. Contoh lain, naudzubillah. Sang suami kerja, sang suami aktivitas mana-mana, ternyata ada musibah yang menyebabkan dia disfungsi. Yang menyebabkan dia disfungsi apa? Karena kegagalan kemampuan dalam urusan rumah tangganya, entah mencari nafkahnya, entah urusan biologisnya, entah urusan lain-lain sebagainya, sudah tidak bisa lagi. Amin. Jatuh sakit, jatuh celaka, naudzubillah Allah ya Allah. Contoh seperti itu, bertahun-tahun tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian istrinya masih muda, anaknya masih kecil-kecil. Dalam hal ini perceraian menyelamatkan. Nyelamatin apa tidak? Nyelamatin. Untuk boros sampai gini-gini. Tapi pertanyaannya, kenapa menjadi tren? Yang Anda tahu, berita di kita itu di negeri plus 62. Apapun berita kemudian itu ngikut. Anda perhatikan begini. Ini sebelum adanya medsos waktu itu. Ternyata jawabannya ada. Kenapa di Indonesia itu kejadian satu sama kejadian itu terus? Perhatikan ya. Mobil nabrak. Besok itu beritanya itu kejar-kejar. Mobil nabrak orang kan, nabrak warung kan, nabrak apa. Tiba-tiba tuh besok ada lagi di daerah lain mobil nabrak lagi. Mobil nabrak orang, mobil nabrak warung, mobil nabrak motor, kecelakaan. Nanti berita begitu udah hilang, ada lagi kompor gas meleduk, tabung gas meleduk. Kenapa? Kompor gas meleduk. Ternyata karena warnanya hijau. Betul? Kan gitu kan? Meletus balon hijau. Makanya karena tabung itu warnanya hijau, meletus. karena warnanya. Betul ya? Oke. Tiba-tiba meletus gas ini satu tempat daerah, rumah kebakaran, rumah hancur, meledak, pokoknya seperti itu. Ada korban jiwa. Di daerah lain begitu juga ada kejadian. Ya Allah, kok bisa barengan ya? Ada ular masuk rumah. Berita di mana-mana, di sekolahan ada masuk ular, nggak tahu di rumah orang ini, di sekolah, di masjid tempat ibadah ada masuk ular, diberitain. Ini Indonesia apa bisa barengan? Benar nggak? Apa benar? Begitulah berita kita sekarang. Sekarang apa yang lagi ramai ya? Berita apa yang sekarang lagi ramai di TV? Jalan rusak semua berita. Betul nggak? Oh, Pak, entah apa aja. Begitu. Ternyata waktu itu belum selama ini medsos. Ada penjelasan ternyata dalam dunia media. Ada di sana namanya Judgment Day, hari penghakiman. Di hari kabarnya yang ada dalam beritanya ini adalah setiap hari Rabu sore sampai dengan malam, para insan media ini mereka berkumpul dan melihat rating apa yang sedang naik. Paham maksudnya? Lihat nih program apa yang sedang naik, berita apa yang sedang naik,
kemudian apa semuanya apa yang sedang naik. Itulah makanya kenapa ada program upah gentayangan. Oh naik semua TV bikin. Karena itu lihat lagi naik TV lain ikut. Paham nggak? Program tentang nyanyi nih, apa idol tiba-tiba naik program Regina TV. Semua stasiun bikin. Betul. Ini bikin yang dangdut, yang ini bikin yang ceramah, yang ini bikin yang takbis, yang ini bikin yang talent, apa macam-macam, bikin yang kayak gitu. Betul? Tentang berita apapun naik, mereka akhirnya melihat apa rating lagi tinggi, mereka cari berita itu. Makanya bukannya berita kejadian itu tiap hari tabrakan mungkin ada di mana aja. Itu jalan rusak di mana aja udah ada. Dari zaman kapan tahu, cuma di berita ini. Makanya kita ini agak dikendalikan oleh media. Ternyata begitu. Nah sekarang ini lebih dahsyat lagi. Kenapa? Medsos langsung masuk ke kantong beritanya. Cerai lagi. Ini lagi ceritanya. Itu langsung itu trending. Ya, viral. Viral itu kita pernah bahas ya. Apa itu viral dari kata-kata virus? Ya, menyebar seperti virus, viral. Ya, nah, trending itu menjadi tren. Biasa kalau viral itu bentar, kalau trending itu lebih lama durasinya. Ya, lagi nge-trend. Nah, ini kemudian ada fenomena sekarang ini. Kenapa di kalangan artis kok tiba-tiba marah itu tentang perceraian? Anak curiga satu dan mungkin salah ya. Ini artis-artis itu butuh popularitas. Betul apa betul? Mereka butuh populer nggak? Butuh dikenal nggak? Dan dikenali nggak hanya sekali terus-terusan dikenali, betul? Maka ketika mereka bercerai salah satunya, itu diberitakan oleh media lain. Maka itu menjadi bahan mereka untuk mempertahankan popularitas. Ngeri ya? Kemudian cerai, bikin ribut dulu cerainya, digugat sono sininya, katakan isu inilah, KDRT, macam-macam segalanya. Tiba-tiba udah selesai, nggak tahu damai, nggak tahu kisah beneran. Dibentar, dia gimana terpendam beritanya? Enggak, dia nikah aja sama artis lain. Naik lagi nggak? Ntar ceritanya pas nggak tahu ini begini. Bisa lagi ribut dulu, gonong ini dan sebagainya, panjang. Main lagi di situ masuk pengacara orang-orang broken yang keluarganya mau bercerai, itu si pengacaranya lebih pengen bercerai daripada si pengantin. Betul nggak? Si pengacaranya lebih pengen biasanya. Pengacaranya lebih pengen bercerai daripada si kliennya. Betul nggak? Biasanya sih begitu. Coba perhatiin. Karena bagi dia bercerainya klien ini adalah prestasi. Tapi kabar buruk tidak ada yang lebih diinginkan oleh syaitan atas dua orang yang bersama dalam pernikahan kecuali perpisahan mereka. Paham ya? Tidak ada yang lebih diinginkan oleh syaitan atas dua orang yang menikah ini kecuali perpisahan mereka. Maka itu caranya nanti dia masuk pada pikiran kita, ke dalam hati kita, pikiran buruk, perasaan macam-macam, menilai dia gini. Sampai kamu mulai dihancur. Udah cerahin aja. Kamu ungkap talak aja dan seterusnya. Nah, tapi jamaah rahimahullah, biarlah mereka melakukan itu. Yang kita khawatir memang kemudian berita itu menjadi contoh bagi remaja-remaja kita. Ternyata begini. Atau pasangan-pasangan muda lain yang notabene tanpa cukup ilmu pengetahuan menikah. Ya kan? Dan kok nggak apa-apa? Artis ini juga pada begini, artis ini begini. Emang saya kenapa pegang ini? Bahaya. Ya, maka perceraian itu sesuatu hal yang halal tapi dibenci oleh Allah. Kenapa dibenci? Karena ini perbuatanlah yang Allah benci, pasti disenangi sama iblis. Betul kan? Tidak ada lain yang paling disukai oleh iblis dari terhadap dua orang yang berpasangan, orang menikah ini, kecuali untuk berpisah. Dan itu dibenci
dibenci sama Allah. Yang dibenci sama Allah pasti disenangi sama iblis. Kecuali yang disenangi sama iblis pasti apa namanya? Yang dibenci sama iblis pasti disenangi sama Allah. Ada yang dibenci iblis tapi dilarang Allah. Dibenci sama setan tapi sama Allah juga dilarang. Apa itu kata orang? Perkosa anak setan. Si setannya juga gak suka. Janda ya. Subhanallah. Paham gak? Perbuatannya dilarang, tapi yang dilakuin kepada anaknya setan. Setannya juga marah. Kalau begitu. Jemaah rahimahullah. Ya. Itu pernah ada ditanyain dulu. Perbuatan apa yang dilarang sama Allah tapi dibenci sama setan? Tahu itu yang dilarang Allah pasti setan suka. Yang setan benci pasti Allah suka. Ini dibenci dilarang sama Allah tapi dibenci sama setan. Katanya begitu ceritanya. Ngapain? Berdosa. Alhamdulillah. Jemaah rahimahullah. Apa yang kemudian kita lihat dalam suatu proses perceraian? Adakah dari para nabi ini kisah itu? Banyak. Tapi apa yang melandasi perceraian itu, itulah yang kita ambil pelajaran. Begitu ya. Bukan kemudian kita ambil, berarti saya boleh cerai juga. Hati-hati. Nah, itu di setan ya, dalam hati. Ya. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau datang kembali setelah meninggalkan anaknya Ismail alaihissalam di kota Makkah, beliau kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Palestina. Ya. Belum ada Israel, belum ada. Ya. Palestina. Kembali lagi ke kota Makkah, mengunjungi anaknya sama Nabi Ismail udah dewasa, sudah menikah. Sudah menikah lagi sama. Ya. Menikah istrinya itu orang dari suku Kanaan. Tapi satu waktu Nabiullah Ibrahim sang mertua ini melihat akhlak yang tidak baik pada si menantunya yang perempuan. Apa? Kemudian Nabi Ibrahim ketika ingin kembali lagi ke kota Palestina, dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, engkau perlu mengganti tiang atau pintu rumahmu. Engkau perlu mengganti pintu rumahmu. Sama Nabi Ismail nanti, oh, maksudnya pasangannya orang sampingnya ini gak baik di pandangan bapaknya. Bapaknya sang nabi, ya kan? Oh, akhirnya apa? Dicerai. Dengan perlakuan si istri ini dicerai. Pas kembali lagi mulai ganti istrinya. Dan sang Nabi Ibrahim senang dengan istri yang keduanya yang baru ya. Makanya kalau sekarang yang pertama itu dianggap akhlaknya tidak baik. Sahabat ya, perceraian itu ada, tapi ada beberapa sebab. Ya, kita bahas di sini ya. Sebab-sebab perceraian ini ada catatan beberapa agar menjadi catatan buat semua. Nanti ini sebabnya bisa jadi satu atau dua itu terdapat dalam semua kasus, tapi bukan berarti sebab ini ada dan harus cerai. Paham ya? Sebab ini ada kemudian harus cerai. Kalau tidak ada sebab itu harus cerai tidak? Yang pertama adanya perzinahan. Paham ya? Perselingkuhan atau salah satu di antara keduanya ini pasangan ini menjadi pemabuk berat atau pemadat. Apa madat? Apa itu madat? Baik, madat apa? Pengguna obat-obatan, ya, kecanduan berat, ya, atau juga penjudi berat dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan atau diperbaiki. Kalau begitu, kalau sulit berarti nauzubillah. Kalau dia itu berzina ya enggak sekali. Paham ya? Paham ya? Nah, kayak gitu-gitu. Yang kedua, salah satu dari mereka berdua meninggalkan yang lainnya dari kisahnya. Contoh, dia pergi ya tanpa izin, tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang sah. Kata mau kerja ke luar negeri, talak. Mau kerja nih, mau apa? Jadi TKI. Kemana? Ke Eropa, ke Arab. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Itu sekalian haji. Ya gitu.
ya, biar dapat hajian gitu cerita. Nah, ini boleh nggak? Alat apa enggak? Tidak. Dia ada alasan yang jelas dan ada izin. Tapi kalau tidak diizinin, nah ini tadi. Kalau nggak diizinin tetap berangkat, nah itu jadi alasan. Ya, tanpa izin. Yang ketiga, ya, karena dia divonis penjara 5 tahun. Kurangnya 5 tahun divonis penjara, ya. Tapi vonisnya ini setelah mereka menikah. Bukan lagi pacaran, nikah belum gimana? Syarat perceraian nikah dulu. Nikah dulu. Gimana mau cerai belum nikah? Ya. Gimana mengaku dipecat belum kerja? Ya. Enggak kerja di mana-mana ngaku diberhentiin. Kapan kerjanya? Ya. Baik. Di penjara tadi setelah menikah, di penjara 5 tahun atau lebih. Ya. Nah, ini tadi. Kenapa? Menyelamatkan satu di antara dua. Bayangkan enggak? 5 tahun enggak bisa ngapa-ngapain. Suami ada atau istri ada tapi terkungkung di penjara. Bagaimana? Maka perceraian di sini menyelamatkan. Betul? Nah, ini Islam. Inilah Islam. Yang kemudian berikutnya adalah terjadi, kalau kita bahasanya apa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Terjadi penganiayaan di sana. Atau terjadi juga tindakan kekejaman. Kejam itu artinya di atas normal, ya, sesuatu yang luar daripada manusiawi. Ketika dia mukulnya dia, ya. Kalau semua pelajaran, KDRT, bukan tertentu. Boleh nggak suami mukul istri? Boleh. Mukul sebatas mukul, sampai nanti mukul itu boleh. Terus sekarang itu laporan apa itu merah. Sampai merah, kok bisa? Iya, habis pegang lipstik di nabok saya. Ini merah. Iya, habis pegang lipstik, nabok. Lapor polisi masih merah tangan. Bisa sampai begini, hilang. Habis pegang lipstik, nabok suaminya, istrinya. Nah, maksudnya, ya, itu terjadi kekejaman. Ya, di atas rata-rata tindakan kekerasan itu. Ya. Kemudian itu terjadi sakit yang menyebabkan diskusi. Atau cacat yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan kewajiban rumah tangga. Contoh, masalah urusan biologis atau masalah urusan mencari nafkah. Paham ya? Tidak bisa memberi nafkah dalam waktu yang lama. Nafkah lahir atau batin. Kasihan tidak kira-kira pasangan kalau begitu? Anggap apa cinta, mau saling cinta. Makan tuh cinta. Kasihan. Kecuali dua-duanya udah nggak produktif, gitu ya, nggak ada hasrat, ya, udah nggak ada, ya, udah. Yang atur setruk, yang atur bongkok, yang nggak ada apa lagi, gitu ya. Nah, maaf ya, artinya maksud di sini pada kodrat dia masih normal pada berdua, terjadi disfungsi di antara kedua salah satunya. Maka perceraian itu menjadi alasan. Kita lihat ya, coba Islam mengatur ini. Masya Allah. Yang berikutnya, ya, terjadi perselisihan berkepanjangan, pertengkaran, pertikaian yang nggak berujung, nggak selesai, ribut mulu. Oke, yang atau lihat, misalnya ini contoh, ada minum dulu nih, ada biar bisa jadi contoh. Contoh, ada air sebelah sini. Si suami bilang, ini kok air kosong setengahnya? Ada isinya? Enggak, itu isi setengah. Enggak, setengahnya isi itu. Enggak, kosong setengahnya. Enggak, setengahnya isi. Wah gitu ya, seterusnya. Itu isi air setengahnya, tapi setengahnya aja kosong. Waduh, gitu ya. Wah, bilang, ini bagus. Enggak, dia bilang bagus. Saya nggak cocok, nggak temuin pertemuannya, persamaannya nggak temu, ya, nggak temu. Nah ini kalau ditinggal
tinggal mungkin jemput-jemputan. Agak, nah ini tadi ya. Tidak ada perselisihan nggak bisa rukun. Contohnya, entah dari pemahaman, entah dari nilai-nilai. Makanya Islam itu menjadikan, ya, bukan syarat ya, anjuran untuk menikah itu adalah sekufu. Kalau ceweknya cantik banget, ambil lagi biasa banget. Pilihannya juga gelap, nggak nice looking ya. Itu makruh, dalam Islam itu makruh. Kenapa? Fitnah. Laki ganteng banget. Sempokanya lihat itu, ngeces ya. Anak perempuan yang biasa dong. Makruh juga. Makruh. Lelaki kaya banget, perempuan yang biasa banget. Makruh juga. Maka ini namanya sekufu. Ya. Maka surat Al-Ikhlas walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang harus sekufu dengan Allah kan. Ya. Maka kalau kita menikah cari sekufu kira-kira. Kalau kita nih minum gelas kira-kira pas minum ada bekas tangan ceplakan di sini. Kurang bersih nih. Biasa. Ya. Tiba-tiba lagi makan apa gimana terus ada maaf ya. Cicak lewat. Ush, diusir udah. Kecoa lewat minum kok, diusir udah. Ini ada yang masuk. Asik banget. Melihat kecoa loncat. Oh, jorok nih gini. Padahal kecoanya di sana. Jorok ini makanan gini. Tuh, bagi dia kebersihan tuh, bagi yang ini enggak. Itu enggak ketemu. Paham ya maksudnya? Ini sekufu, satu nilai, kebarengan, ikatan, ya, satu frekuensi, nyambung. Yang aku ngomong bola mulu sendiri nggak ngerti apa. Ada pemain bola namanya Messi, si istri namanya orang namanya Messi, saking nggak tahu ya Messi bilang ya sekufu. Nah, itu anjuran, ya. Maka yang tadi ini menghindari daripada terjadinya perselisihan yang berpanjang, ya beda nilai, beda norma. Ya, beda prinsip, beda apa terus. Bukan tentang satu hal yang bisa dilakukan. Ya. Kemudian adalah yang lainnya melanggar sigot ta'lid. Yang udah menikah nih paham ya sigot ta'lid. Nanti baca nggak? Hah? Download. Dibaca bukan download. Sigot ta'lid. Dia baca nggak? Asep baca, jawabannya benar. Gitu ya. Apa ya udah pada nikah? Nah masih baca nggak sih ta'lid? Baca ya. Mas siapa? Baca nggak? Baca ya sih ta'lid. Kau perlu dibaca, tapi ada orang bilang mau buru-buru baca dibaca. Singgot ta'lid itu kan kalau kita habis menikah suami ini baca. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Apabila saya, nah gitu ya. Meninggalkan istri saya sekian lama berturut-turut tanpa ini atau tidak memberi dia nafkah lahir dan batin selama sekian itu kan ya gini dan istri saya mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan membayar iwak ya pengganti itu sebesar 10.000 waktu itu maka jatuhlah talak pertama saya gitu di antara. Nah si suami ini melanggar sigot ta'lid yang dibacakan tadi artinya dia sudah meninggalkan ini tadi di antara ini ya meninggalkan menelantarkan dan sebagainya ya jatuh pertama ya atau nauzubillah yang terakhir sebab bolehnya perceraian apa salah satu di antara mereka murtad iya kembali ke orang ya si suami istrinya tiba-tiba main-main gini biasanya teman-teman lama tuh reuni gitu atau masuk kerjaan baru gini terpengaruh gini murtad dia ulangi perempuan istiqamah nggak mau istiqamah dia suruh tobat nggak bisa juga ulangi udah lepas tanggung jawab saya begitu juga kembali ya jamaah rahimahumullah tapi dalam perjalanan idealnya perceraian itu nggak bisa begitu saja. Kenapa itu orang tiba-tiba cerai? Padahal belum tentu dia bercerai, baru mengajukan gugatan.
Dan itu kepentingan media memblokar. Begitu ya. Maka ketika itu viral, dicontoh sama yang lain, bikin kasus yang sama. Kalau kemarin-kemarin itu yang Anda cerita tadi, Judgment Day itu keperluannya para awak media. Kalau sekarang di era medsos ini keperluannya adalah pelaku pembuat konten. Paham? Jadi mereka butuh mencuatkan berita yang kemudian ikut dilihat orang banyak. Ya kan? AdSense. Iya, tadi istilahnya. Ada masuk ke iklan, ya. Ada masuk apa gitu ya. Dana masuk ke situ, tawaran macam-macam. Sama. Yang menjadi korban kita yang melihat. Yang menjadi korban siapa? Penonton. Jadi tahapan perceraian itu ketika ada case, ya, ada kasus satu di antara tadi yang kita bacakan alasan-alasan itu. Yang pertama di tingkat suami atau tingkat istri. Apa yang terjadi? Nasihat. Berikan nasihat. Si suami ketika istri ini, ada juga masuk di antaranya adalah murtad atau si suami, si istri atau si suami enggan melaksanakan suatu kewajiban, ya, di antaranya juga dalam koridor murtad tadi. Si istri tiba-tiba nggak mau sholat, malas sholat, nggak mau, dibilang sampai di beranggapan bahwasanya sholat itu nggak wajib. Tidak. Keluar dari Islam, murtad kayak gitu. Kenapa? Kan rukun iman, rukun Islam. Yang ketiga sholat. Kalau dibilang kemudian sholat nggak wajib, jatuh. Amin. Disuruh kewajiban, melaksanakan kewajiban nggak mau dan tadi gitu. Ya. Maka pada level ini kemudian nasihat orang yang sudah murtad istiqamah. Beri dia ajak terus untuk bertobat, istiqamah. Kamu bertobat, ya boleh begini, kembali dan benar terus. Ketemu begitu dulu, mau makan, kamu bertobat, mau minum, kamu bertobat. Terus begitu. Pokoknya itu sering mungkin istiqamah. Ya, keluarga, teman dekat, siapa yang kenal istiqamah. Terhadap siapa teman-teman kita yang kemudian kita tahu kok murtad dia. Paham ya? Pertama di level itu si suami atau si istri kasusnya. Ya. Kalau itu ternyata dinasehati nggak masuk, maka langkah yang berikutnya apa itu? Pisah kamar, gencatan senjata. Nah, gitu ya. Pisahkan kamar menunjukkan apa? Keseriusan dari nasihat. Gitu ya. Keseriusan dari nasihatnya. Baru setelah langkah yang kedua ini kemudian masih juga nggak ada perbaikan, ya, nggak negor, habis itu udah sekian 3 hari enggak, 7 hari enggak, ya sudah. Masuklah di antaranya dianjurkan oleh Allah, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Di surah apa namanya? An-Nisa atau An-Nisa atau hendaklah sang laki-laki sang pria ini menunjuk satu hakim. Bukan hakim yang kemudian di pengadilan, bukan. Satu orang yang bijaksana dapat menjadi perpanjangan lidah dia. Si perempuan juga begitu. Ada hakim-hakim itu. Mereka saling berunding untuk orientasi perbaikan hubungan di antara keduanya. Bukan buat yang lain. Bukan buat udah bisa ini atur gini. Bukan. Hakim ini maksudnya orang yang bijaksana, yang mengerti, yang kemudian salah masuk enggak ya, ingetin. Kasih tahu. Ya. Yang ingetin tentang situasi kemudian untuk mengajak kepada perbaikan. Ini ya. Nah, ini hakim tadi masuk dari situ. Oke? Berikutnya barulah melangkah kepada pengadilan. Melangkah kepada pengadilan. Di pengadilan ini juga nanti akan ada tinjauan, akan ada nasihat dan sebagainya. Bisa jadi itu semua yang diberitakan perceraian baru sebatas proses, tapi udah di doa. Cuma yang menjadi korban adalah yang membaca. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang nonton. Iya. Nah, lihatnya begitu, yang lain ikuti dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, baru nantilah di
pengadilanlah yang memutuskan bagaimana. Ya, dengan bijaksana, dan pengadilan itu sangat menginginkan perbaikan hubungan. Semua pengadilan orientasinya pada perbaikan hubungan. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Cepat juga ya. Ada beberapa istilah dalam perceraian ini yang perlu kita tahu, pengetahuan saja. Yang pertama adalah cerai itu dalam Islam disebut namanya talaq. At-talaq. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Talak yang bisa rujuk. Talak yang bisa balik lagi. 2 kali. Ya, dilakukan oleh suami kalau talak ini. Istri bisa nggak talak? Istri bisa talak suami nggak? Bisa. Yang talak itu hanya suami kepada istri. Baik secara lisan langsung, kamu saya talak, itu jatuh. Tinggal nanti udah pembuktiannya di pengadilan. Ya, jatuh betul-betul Anda melakukan ini, oke jatuh talak 1, biarkan mereka. Setelah itu ada iddah, masa tunggu. Nah, dianjurkan mereka kembali lagi. Nah, istri itu bisa dengan lisan, juga bisa dengan tulisan. Dengan tulisan bagaimana? Disebutin tulis. Nah, tulisan itu berlaku talaknya ketika itu sudah dibacakan. Nah, saya jadi ngirim surat, ngirim email, atau ngirim pada orang titipan, ya, disampaikan kepada ini. Ketika dibacakan itu talak. Kalau belum sempat dibacain, belum ya, itu talak. Ya, yang kemudian ada namanya istilahnya raj'i atau rujuk. Bahasa kita ini buatnya rujuk. Ya, rujuk itu beberapa buah dipotong kasih cabai. Hah? Ngantuk sih pada diem baik. Apa? Beberapa buah dipotong-potong kasih sambal. Habis pada ngantuk apa serius nih? Rujuk. Kata-kata raja'a yarji'u, kembali, pulang. Ya, sebutnya jadi masdarnya namanya rujuk. Orang Indonesia nyebutnya rujuk, padahal pakai ain. Ya. Udah rujuk. Ini udah rujuk pakai ain. Ya, kembali. Nah, wanita, sang suami dan sang istri ini kembali kepada sebuah pernikahan yang utuh setelah terjadi talak tadi. Misalnya sang suami ini mungkin karena kecewa, karena kesal, karena emosi atau sebagainya menilai sesuatu apa, atau dia memberi pelajaran yang berat buat istrinya, dia talak istrinya maksudnya. Saya talak kamu, kembali ke orang tua. Bilang, ini saya sudah talak dia. Anterin orang tua. Pak, maaf ada sesuatu hal yang terjadi, tidak bisa kami hindari. Begini, maka saya menjatuhkan talak untuk anak bapak itu. Anterin tuh. Ini boleh ngasih tahu cara-caranya juga ya. Jangan sampai ya. Ya, jangan sampai. Tapi setelah itu ada istilah rujuk atau rujuk tadi. Rujuk itu ketika si suami ini udah ngambil talaknya tadi. Ya, dijemput lagi. Saya rujuk ya kepada anak bapak ibu ini yang kembali lagi ini. Dan itu terjadi di masa iddah. Apa itu masa iddah? Kata masa tunggu. Berapa lama masa tunggunya? 3 quru. Ya, salatatu quru, fa'iddatuhum salatatu quru. 3 quru itu 3 kali suci si perempuan. Si perempuan 3 kali suci. Dia haid datang, kemudian suci. Bulan depan haid lagi datang, suci lagi. Kemudian haid lagi, kemudian sepekan itu suci. Kurang lebih iddah itu adalah 3 bulan 90 hari kurang lebih. Paham ya? Nah, iddah. Nah, tapi kalau dia itu karena meninggal suaminya, maka iddahnya itu 4 bulan 120 hari kurang lebih. Ya, kalau ditinggal meninggal. Kenapa demikian? Nah, banyak perempuannya ada trauma,
ya, ada kenangan yang perlu diperbaiki, yang perlu juga pelan-pelan dihilangkan, ya, masih ada memori-memori ini dan lain sebagainya. Semua penuh hikmah ajaran Islam ini. Ya subhanallah. Ada masa iddah. Nah, rujuk itu di masa iddah. Kalau rujuknya itu udah di luar masa iddah, gimana Ustaz? Udah 2 tahun mau rujuk, nikahin lagi. Paham ya? Udah kelamaan banget. Waktu itu 4 cerai, cerai waktu anaknya masih bayi. Sekarang anaknya udah SMA, lah rujuk. Kemana aja, gitu ya? Kemana aja. Nah, baik. Kemudian ada namanya ada talak sunni. Disebut kenapa demikian? Adalah kasus di mana sang istri ditalak oleh suaminya, dicerai oleh suaminya sebelum disentuh. Paham ya? Sebelum dikumpul. Mengumpul, belum sempat, udah dikata. Bisa terjadi ya? Bisa jadi. Pembatalan pernikahan itu kan bisa terjadi karena apa? Walaupun pernikahannya sah, tapi ternyata ada kebohongan di sana. Contoh, ngakunya ya nggak bersuami, katanya bersuami, bohong. Ngakunya bujangan, katanya beristri, bohong apa banyak? Bohong apa banyak? Bisa jadi banyak begitu ya. Ya beristri, ngaku aja beristri. Si orang yang kedua mau menikah lagi, silakan, mau nerima atau tidak silakan. Tapi jangan bilang enggak sih bujangan, nggak taunya ini bahaya. Di sini punya anak, di sini punya anak. Nah, anak itu dia ketemu nggak tahu satu mata. Naudzubillah, kayak gitu. Oke. Nah, itu sunni tadi. Ada juga talak bid'ah. Kalau talak bid'ah itu talak yang sudah disentuh. Sudah dikumpul, ya. Kemudian ada namanya ta'liq. Ya. Talak dengan ketentuan. Saya kalau melakukan gini, jatuh talak saya. Itu yang dibacain itu sigot ta'liq. Contohnya, saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut tanpa kabar, maka jatuh talak saya. Itu ta'liq namanya. Kenapa demikian? Kalau dia ngelakuin itu jatuh talaknya. Si istri cukup lapor ke pengadilan agama, bilang begini kasusnya, siapa saksinya, ini, sudah jatuh talaknya. Ya, talak dengan ketentuan atau persyaratan, ya, ketentuan tertentu, ya. Nah, ada yang namanya juga, ini tadi si suami mentalak istri. Talak itu hanya dilakukan oleh suami. Kalau istri ceraiin suami bisa nggak? Nggak bisa. Tapi bisa melakukan melalui pengadilan agama, dia menggugat. Ini hadir, ya, hadir hukum di sini. Ketika istri dizolimi, istri teraniaya, istri tidak diberikan haknya, nafkahnya dan sebagainya, bagaimana dia kemudian untuk pisah? Dia lapor ke pengadilan agama, mengajukan gugatan bahwa saya telah terjadi gini, di antaranya ta'liq tadi, ya, di antaranya gini, atau suaminya itu ternyata penipu, ternyata ketangkap dihukum 5 tahun penjara, 10 tahun penjara, sudah, ya, jelas-jelas 10 tahun, gitu. Alhamdulillah. Oke? Ya. Maka gugatan istri itu ke pengadilan ada juga istilahnya 2. Yang pertama namanya fasakh. Fasakh. Ya. Apa fasakh itu? Ya, karena tidak ada nafkah, karena meninggalkan dia dalam waktu yang lama, ini sebabnya fasakh itu. Kemudian karena maharnya belum lunas. Mahar belum lunas yang kumpul. Ada teman Anda benar. Ini ustaz juga nih. Ustaz muda benar. Tapi gantengan Anda. Iya. Namanya Ustaz orang Bekasi, teman kuliah. Cerita. Ente pin, Anda bilang nama Arifin. Ente pin, masya Allah. Iri ada ente ngaji kemana-mana jalan. Benar. Kalau sama Ustaz mau buru-buru nih, masya Allah. Kalau kita masih serangan, ya udah terus gitu. Iya. Benar gitu ya. Nah, Umi kenal gitu orang. Cerita-cerita kita deketin, ya, gara-gara gini kebuka. Jadi ternyata
Misalkan orang tuanya, bapaknya itu ngelamar ibunya, bukan ngelamar, nikahin ibunya itu maharnya hatam Quran. Hatam Quran, iya, maharnya. Belum hatam nggak boleh ngumpul. Oh, dihatam berapa hari langsung hatam langsung, ya nggak? Hatamin cepet-cepet gitu ya. Kabarnya berapa? Nggak nyampe seminggu atau seminggu itu hatam. Selesai. Baru lagi. Nah, tindakan seperti ini ternyata berdampak kepada kecenderungan sang anak-anaknya untuk berbuat mendekatkan diri pada ilmu. Masya Allah. Itu diantaranya. Maka tadi mahar 1 unit motor kredit. Nah, kredit. Ya, kan motornya ditarik gimana? Ya, gagal bayar gimana? Bismillah ya. Nah, karena sebab mahar melunas itu juga terjadi fasad, ya, tuntutan si istri kepada pengadilan. Kemudian bisa jadi juga karena ada tadi kekerasan dalam rumah tangga atau pekerjaan, ya. Nah, ada juga yang lainnya namanya khulu', ya. Khulu' itu benarnya seperti talak juga. Khulu' itu melepas gini. Khala'a yakhla'u itu kalau sendal dibuka itu khala'. Ikhla'na 'alaik. Ya Musa, ikhla'na 'alaik innaka biwadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, lepas sendalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, namanya lembah tua. Gitu ya. Lepas. Nah, ini khala', melepaskan diri. Kenapa disebut melepaskan diri? Inilah bahasa Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan nisa'ukum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Melepaskan diri dari pernikahan seperti melepaskan pakaian. Subhanallah, bahasa Quran. Makanya disebut khulu', ya, melepaskan diri. Tapi khulu' ini si istri menggugat cerai dengan membayar sebagian ataupun ketentuan apa yang disepakati. Nah, ini banyak terjadi sekarang ini, ya. Entah apa yang disebut dengan gonogini itu, ya. Kalau gonogini kan juga kompilasi, ya. Nah, si istri itu oke, diceraikan gini, apa kemudian ya ketentuannya salah satu kendaraannya buat suami misalnya, buat mantan suami dan seterusnya, dengan melepaskan diri dengan imbalan, ya, kepada suami, ya. Nah, ada istilah juga dalam kasus-kasus perceraian ini, ada namanya nusyuz. Nah, nusyuz ini di dalam Quran itu disebutkan ada dua ayat kalau nggak salah. Nusyuz ini artinya adalah ketercelaan sebenarnya, aib yang muncul, ya, bisa dari suami, bisa dari istri. Nusyuz ini yang menjadi pintu daripada perceraian, ya. Wanita-wanita yang nusyuz itu, suami bisa melakukan perceraian, menceraikan diri, aib. Contoh naudzubillah, dia melakukan hal tadi, ya asusila kan, ya suatu hal yang tidak menurut pada suami kan, dan lain sebagainya, ya, tidak taatan dia pada suami. Jamaah rahimahumullah, ini tentang perceraian terkesan hina, terkesan menyakitkan, tapi pada banyak sisi, pada banyak pertimbangan, ternyata ia adalah satu jalan terakhir di mana tidak bisa lagi dikembalikan, maka perceraian itu menjadi satu jalan. Ya, ketika mereka harus berpisah dan menjalin hubungan yang baru dengan yang lain lagi, itu menjadi pintu sekiranya itu menjadi jalan terakhir. Islam begitu. Sedangkan agama lain, perjanjian mereka sampai mati. Ini Islam. Di agama lain sampai mati dalam janjinya mereka. Dalam suka maupun duka, sampai dengan ajal menjemput, sampai dengan apa? Sehingga terjadi yang tadi alasan-alasan perceraian itu nggak boleh dipisah. Oh, dia menderita terus nih. Naudzubillah. Coba lihat. Baik ya, ada kebaikan. Ada kebaikan, tapi niatnya menyelamatkan. Tapi bukan itu kemudian dijadikan alat untuk kita kemudian arogan, semena-mena. Tidak.
di sini menyelamatkan yang lain, menyelamatkan sesama, ya, saling menguatkan dan menemukan, ya, menemukan persamaan ataupun menemukan titik temu, ya, memberikan titik temu di sana. Oke, maka untuk hal-hal yang tidak bisa lagi diperbaiki, ya, hal-hal yang tidak bisa lagi diperbaiki, contoh motor rusak, ban kempes buruk, ban dalam bocor, pas diperiksa oleh 5 tambelan. Yang ngerinya lagi di samping tambelan yang lama udah bocor lagi, manjang lagi bocor, masih mau diperbaiki? Nggak bisa. Jawabannya apa? Ganti baru. Maka sefungsi motor-motornya berlaku. Apa maksudnya? Kalau kita masih ribut, ini lagi tambah dulu, aja tambah dulu, digituin nggak ketemu lagi. Berangkat pakai motor itu pun kita nggak yakin. Janjian sama orang, pergi kerja, pergi ngajar, pergi main, apa taklim, apa semuanya, pakai ini bocor di jalan lagi, masalah terus. Maka dengan kita mengganti ban dalamnya tadi, fungsi si motor ini menjadi baik. Kita bisa gunakan sebagaimana motor normal. Demikianlah kiranya sesuatu hal yang sudah tidak bisa diapakan lagi, perceraian itu menjadi jalan akhir. Tapi ini kami buruk, perceraian menyebabkan getaran di arus, karena dia adalah sebuah perjanjian yang agung. Maka perceraian, pertemuan pernikahan itu perjanjian yang agung, maka perceraian itu menggetarkan arus. Nauzubillah. Semoga sedikit menjadi pencerahan buat kita semua. Sebentar ada yang lewat ya. Baik, itu kira-kira yang mau di-share sejam ya. Mungkin saya. Alhamdulillah. Demikian dari Anda, silakan kira-kira pertanyaan. Terima kasih kepada Ustaz Irfani. Sangat tidak ya, kita bisa mana dari ini ada saya terbilang pokoknya kita Saudi adalah bukan hanya tentang seperti perceraian, tapi itu ada usul kita dia, yaitu ada tentang pertanyaan media untuk mengolah fakta dan data sehingga berita-berita yang terang di permukaan sama. Jadi ada yang kita bahwa lagi musim cerai nih, gitu ya, lagi musim KDRT gitu ya, lagi musim ular, yang sampai itu kan itu bagian dari usul fikri ya sebenarnya. Jadi kita perlu untuk mengimbangi media-media seperti itu, kita harus mulai ikut bahkan dakwah sebenarnya, terutama khususnya seperti les bahasa Arab ya. Teman-teman les bahasa Arab di grup-grup, jangan lupa dimulai dari juli, karena sekarang ada yang tidak sedikit saja bisa langsung bahasa Arab dan insya Allah dengan dia sendiri gitu ya, dengan dia sendiri ya. Biasa saya udah di pos, soalnya saya ngomong bagaimana promosi. Baik, kita sempat pertanyaan saya, biar lebih rakyat dan seru, karena banyak sekali yang ingin tahu. Saya kan tadi sudah bilang percaya kepada ini Allah bisa mengatakan berarti kayak mengucapkan itu nggak biasa itu mereka itu baik sekali. Dan dampaknya anak-anak generasi muda kita itu dari coba saya luar biasa ya, jadi kan makanya perlu merangkul juga ya, jadi begitu memang merangkul juga makanya perlu luar biasa ya, untuk berproduksi untuk kita yang baik. Oke, saya buka pertanyaan ya dari global saya satu contoh ya pertanyaan satu. Oke, yang global saya satu macam tapi ini luar biasa kalau ini di mana terjadi ya masuk dulu disebutkan dulu teriak itu mas karena kabarnya ada cukup ada Wireless ya? wireless ya. Oh, terima kasih ada teknisi terbaru di Indonesia mana atau berubah itu di periode 1988 ya tahun lalu ya itu masih kan sudah ya mas ya sudah ya. Tapi Ustaz sebelum masuk kepada pertanyaan itu saya yang ada omong Ustaz ini masuk ke akun guru itu masuk ke akun guru itu ini pertanyaan online semoga ini datang atau di kabinet
Luar biasa. Ya, selanjutnya makasih pada Bapak Irfan yang tadi globalis ya. Makanya mau di Bang Heru, ini perempuan yang nanya, ya sampai perempuan yang datang, gua masih ini. Ditanya dulu, katakan di chat. Namanya dulu, kita perlu harus juga. Yang pertama yang ada di grup di kolom komen ya, di kolom komen, membahagiakan diri sendiri dulu atau bahagian orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya, coba simak. Halo. 1 2 3 ngobrol sendiri, 4 5 ngobrol lagi ya. Halo. Sini waktunya talim, jangan buat malaikat pergi. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan sampai dengan kalian menginfakkan, mengeluarkan, mensedekahkan apa yang kalian senangi. Syaratnya kita harus senang dulu. Syaratnya kalau kita mau senang, kita bikin orang lain senang, itu kita senang. Bahwa kesenangan itu datang dengan menyenangkan orang lain. Kebahagiaan itu hadir dengan membahagiakan orang lain. Apalagi orang sebelah, istri, suami. Yang terjadi ketika sang suami membahagiakan, sang istri pun membahagiakan, maka terjadi dalam rumah ini saling membahagiakan. Mereka tidak menuntut untuk diberi, tapi mereka berorientasi untuk memberi. Dua-duanya berorientasi memberi. Coba ini maksudnya. Tapi kalau dia berpikir bahwa diri sendiri dulu, terjadilah di situ sikap individualis. Oh ini, kita mau, saya kenyang dulu, baru ente kenyang terbelakangan. Dapat makanan berbagi, dapat kesenangan berbagi, dapat rezeki apapun berbagi, kesempatan apa-apa berbagi, memberi. Sikap sang pasangan kita pun akan memantulkan hal yang sama dengan dia memberi. Subhanallah. Asik nggak? Maka tidak terjadi saling menuntut di situ. Bukan meminta, tanpa diminta pun sering ngasih. Beri, subhanallah. Indah. Maka tadi bahasanya ya, mendapatkan kebahagiaan adalah dengan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Antum contoh nih, ya, ada orang anak remaja di bawah kita ya, kita mungkin kita ini udah punya anak, tapi di bawah kita ada orang masih anak-anak remaja yang belum nikah, punya kesenangan kayak kita dulu. Contoh apa? Main basket atau main bola. Kita punya sepatu bagus di rumah, sepatu basket atau sepatu bola. Ini anak muda jago, baik mainnya, tapi dia nggak punya sepatu. Kita kasih ke dia tuh sepatu kesenangan kita. Dia pakai, hati kita gimana? Dia main bola pakai sepatu kesayangan kita. Kita nggak main bola lagi. Main
Main basket begitu. Mas Suni, ya, hat trick terus lagi. Oh, hat trick terus pakai sepatu saya. Orang yang lempar tangan. Pakai sepatu yang hat trick. Contoh begitu, ya. Kita punya jas, kita punya sorban, kita punya baju bagus, kita punya apa yang kita punya kita kasih ke orang, nyenengin orang lain, menumbuhkan kesenangan dalam diri. Pesan, ya. Nah, banyak cerita ini. Nanti boleh satu-satu momen kita bilang berbagi kebahagiaan itu bagaimana. Oke? Kalian di note ya. Boleh nanti satu sesi kita bicara tentang berbagi, sharing happiness. Aji, lagu ngomong Inggris. Ada setiap ngomong bahasa Inggris atau nerjemahin kata-kata, anak-anak bilang, "Iya jago bahasa Inggris." Nah iya, ada bule-bulenya, padahal uban. Bule uban. Oke, itu ya. Tadi teman di Instagram ya, mudah-mudahan menjawab itu. Yang kedua, tadi dari Mas Irfan ya. Mas Irfan itu tentang tadi apa poinnya? Oh, arus menggetarkan arus. Masya Allah. Berkaitan dengan apa yang dibacakan tadi. Perceraian itu syaratnya apa cerai tadi? Menikah dulu. Menikah dulu baru bisa cerai ya. Pernikahan itu dipersaksikan di arsy. Maka gagal nikah itu heboh di penghuni arsy. Contoh yang sama Rasulullah SAW menjelaskan, arsy itu bergetar karena apa? Anak yatim disia-siakan. Menggetarkan arsy. Artinya apa? Penghuni arsy ataupun malaikat-malaikat sekeliling arsy itu punya sikap yang tidak suka juga dengan itu. Pengertian lain bahwasanya menggetarkan arsy, perceraian itu bisa seringkali menyebabkan kekacauan, berantakan dalam keluarga dan keturunan. Amin. Berantakan. Ini yang kemudian tuh tadi arsy sudah senang. Ya, penghuni arsy sudah senang dengan pernikahan, tiba-tiba batal, gagal, buyar semuanya. Nah, getarnya arsy kayak gimana nih lain. Tapi ada dua hadis yang Anda dapatkan menggetarkan arsy, kasusnya adalah dua. Satu perceraian, dua menelantarkan anak yatim. Nah, itu ya Mas Irfan ya. Tapi gimana sampai ke arsy belum sama sekali ya. Tapi pemahamannya begitu. Ya. Alhamdulillah. Yang ketiga Mbak Dede, efek dari perceraian ini adalah makanya setiap insan yang berkecimpung dalam urusan perceraian itu mereka diharapkan berorientasi pada perbaikan, bukan perceraian. Kalau kita datang ke pengadilan agama itu selalu menganjurkan untuk islah, perbaikan terus. Sampai bagaimanapun terus begitu diajak. Sampai udah nggak ketemu langkah terakhir. Ya tuh. Si suami misalnya yang digugat sama istrinya melakukan kekerasan dan lain sebagainya gini diundang saksi dulu lain-lain sebagainya sampai si orangnya si suami diundang datang nggak datang diundang lagi nggak datang diundang lagi dari ketiga ya jatuh berarti pelaku benar saksi ada korban ada gitu. Tapi memang sedemikianlah konsekuensinya kenapa Allah itu tidak menyenangi. Adalah bentuk lain daripada terjadinya ketidakadilan kepada sebagian makhluk. Tapi buat si anak yang kemudian menjadi korban perceraian, ini seharusnya orang tua yang bercerai tidak menafikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Mereka hanya bercerai pada berpisah pada urusan dengan sang istri, tapi sang anak tidak bisa dipisah. Bagaimana dia tetap menafkahi si anak? Bagaimana dia tetap menjadi penanggung jawab terhadap si anak? Itu terus sampai dengan kalau anak perempuan ini dilepas pada sang suami yang baru, gitu ya. Yang suami yang muda itu lepas. Kalau anak laki-laki sudah dewasa sudah. Tapi ini menjadi sebuah cerita dalam perjalanan hidup si anak nanti, bahwa dia akan terbentuk dan akan mempunyai trauma akan itu. Apa jawabannya terhadap trauma? Apa? Jawaban terhadap trauma? Memaafkan.
memaafkan. Antum akan maafkan, ikhlaskan, maafkan, dan itu semua datang kepada kita sebagai pembentuk karakter kita. Iya ya, makan aja. Tapi kalau kita nggak maafin, pandang mereka sebagai orang tua. Ya, pandang mereka sebagai orang tua. Mulai jauh, udah pulang ini, belum maafin. Ya, dan mungkin dalam hati mereka juga pengen keaturan, pengen kebersamaan terus, tapi di akhirnya begini, perceraian itu dibenci oleh Allah, sekalipun itu halal. Ya, sekalipun itu halal dibenci oleh Allah. Sekalipun dibenci, tapi memang itu jalan terakhir yang untuk menyelamatkan misalnya tadi dengan alasan-alasan yang kita gambarkan di awal. Itu kurang lebih mudah-mudahan menjawab. Kita tutup dengan doa ya. Baik, kita hadapkan hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman kita, orang-orang dekat kita, keturunan kita, cucu-cucu kita semua, jamaah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pertikaian berkepanjangan, daripada permusuhan internal dalam keluarga, daripada perceraian ataupun potensi perceraian yang timbul tanpa ada bisa diselesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, naungin wal mawaddah dan rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk menjadi khalifatullah, khalifahnya di muka bumi ini, menjalankan perintahnya, menjalankan amanahnya untuk memelihara kehidupan ini. Ana hadini wa kulliyati shalihan min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yuhdi mazidan ya rabbana lakal hamdu bishukri kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum ahsana mimma rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa ij'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ishatan haniyatan radiyatan. Allahumma arzuqna 'ishatan haniyatan mardiyatan. Allahumma arzuqna as-sakinah fi ahlina. Allahumma arzuqna as-sakana fi ahlina wal mawaddah wa rahmah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah kata khilaf yang terucap ataupun penjelasan yang kurang jelas. Alhamdulillah, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak semua kita telah sampai di ujung kajian kita dari minggu guru bisa berbulan sekali. Masih ada Bapak yang Fatih yang memberikan materi yang doakan semua yang Fatih selalu diberikan kepada Allah dan kesehatan yang maksimal sehingga beliau bisa memberikan terus sosialisasi kepada masyarakat kita mampu kita bumi dengan adab dan akhlak sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Dan teman-teman semua saya menginfokan teman-teman semua itu ada sebuah kelas ya, kelas bahasa Arab yang akan segera dimulai di bulan Juli tanggal 5. Sekarang pendaftaran sudah dibuka. Jadi teman-teman yang mau ikutan kelas bahasa Arab karena terbataskan kuotanya karena kalau banyak sama fokus ya. Jadi silakan teman-teman lihat informasinya di Instagram. Ada informasinya itu
share infonya karena pada kota kita wajib belajar bahasa Arab karena Quran ini bahasa Arab ya, jadi kita harus sama-sama belajar bahasa Arab. Dan nol lagi biasa sekali pertemuannya sepekan sekali sampai nanti bulan September, yaitu Juli atau September. Setiap pekan kita ikut bahasa Arab. Itu saja yang paling istiqomah. Dan juga jangan lupa suaranya podcast Guru di YouTube ya. Kita ada dua seorang wanita hebat berbicara ngacok-ngacok bicara tentang semuanya berhijab, ngaji, berjodoh. Seru, langsung lihat di channel YouTube Guru ya. Kemudian ada lagi hasil seperti biasa setiap hari setiap pekannya bisa masuk terakhir dengan pelajaran hasil insya Allah bersama berkumpul. Jadi program yang sudah bersama ini sangat banyak sekali ya. Oke, baik teman semua, mungkin cuma kita sampai sini ya. Sedih rasanya kita berjumpa dua pekan lagi sekarang dengan tema-tema yang aktual ya. Kita akan membahas isu-isu yang aktual ya. Dan jangan lupa juga yang mau kita ngaji kita ya, saat ngaji itu harus sama-sama di rumah